Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziwan Lovers. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini panas banget asli. Tapi kemarin juga hujan lebat banget. Wah, cuaca yang kayak gini ini bikin kita jadi deg-deg plus ya. Soalnya otomatis akan berpengaruh banget terhadap daya tahan tubuh kita. Tapi mudah-mudahan semuanya hari ini sehat ya. Selalu berseri-seri, semangat ya, selalu berpikir positif. Even sudah seperti itu, tapi masih aja ada yang kurang. Apa sih? Yowis, rahasia dulu ya. Saya mau sapa dulu deh teman baik kita hari ini, Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita bahas apa ya hari ini? Bahas yang itu loh, bahasa yang itu loh Pak. Yang sukanya kalau hujan-hujan itu bikin gitu. Iya. Apa tuh? Dingin-dingin, dingin-dingin. Tapi Kak, udah dingin-dingin empuk tapi tidak mampu ya, naik dingin-dingin benderanya. Empuk, justru karena empuk itu kan gak enak. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana menjaga vitalitas pria. Ulala. Ulala. Kalau udah begini ada yang kemudian memerah wajahnya. Ih, kok aku banget sih gitu. Ya, itu dia. Gak ada masalah. Ada kok caranya ya. Pastinya kalau misalnya Anda ingin bertanya nanti berkonsultasi, boleh langsung saja WhatsApp di 081511 103 103. Masalah vitalitas pria itu jadi salah satu bagian penting seorang pria merasa dihargai, Ya, betul. merasa aktualisasi dirinya Betul. itu ada gitu ya. Kebanggaan, ya kan? Harga diri. Ya, tapi seringkali yang banyak juga sih muncul. Kalau dulu Pak Nyoto kan suka bilang awalan pandangan hidup. Iya. Terus pegangan Jadi hidup. tergantung umur sih biasanya ya. Kalau umur 20 sampai 30 tahun kan kita pandangan hidup. Memandang pun sudah hidup. Memandang-mandang pun sudah hidup gitu kan. Kalau sebelumnya bayangan hidup. Bayangin ya kan? aja udah hidup. Ya kan? Tapi lama-lama kalau yang jadi parah itu kalau tadinya bayangan hidup, memandang-mandang dulu, 30-40 lah baru pandangan hidup. Kalau 20-30 masih ngebayangin udah hidup gitu kan. 30-40 baru dia mandang-mandang dulu jadi hidup. Jadi waktu kita masih muda itu kan bayangan hidup kita seperti apa. Ngebayangin aja hidup. Oke. Kalau 30-40 udah pandangan hidup Nah, gitu kan. Nanti 40 kalau ke atas, 50 ke atas itu takutnya pegangan hidup. Harus ya dipegang. kan? Harus dipegang dulu berhidup. Tapi yang masalah itu kalau udah kenangan hidup, yang mengenang dulu pernah hidup sambil nangis-nangis lagi. Mengenang dan membayangkan. Aduh. Cuma masalah itu saya sebut impotensi ya. Kita sebut BMW aja deh. Burungnya menang wae gitu kan. Jadi biar lebih halus gitu. BKS Pak. BKS. Burungnya kok sombong. Ternyata masalah BMW itu, impotensi itu bukan masalah yang diderita oleh pria usia tua juga loh. Ternyata zaman modern itu banyak pria muda, pria muda juga mengalaminya. Jadi Kok bisa? Itu dia, makanya apa sih penyebab di usia muda tapi sudah BMW atau sudah impotensi kan gitu. Ya bisa jadi karena faktor psikosomatik gitu, kecemasan, stres, depresi. Ada yang gaya hidup kayaknya merokok, ya kan? Kalau merokoknya sehari sebatang nggak apa-apa. Tapi kalau merokoknya sehari satu slop itu baru berbahaya kan? Otomatis mengganggu masalah impotensi itu kan? Itu sih masalahnya stres karena terus duitnya habis. Satu slop habis sehari. Tapi memang adakah memang usia muda sudah terkena impotensi? Ada. Zaman sekarang itu banyak yang usia muda kasus seperti itu. Cuma masalahnya kan kalau masih muda terus dia ke dokter atau malu, ke psikolog terus cerita udah gak punya kemampuan kan malu. Iya, gitu ya. Bakalan hancur hidupnya. Hancur hatinya dulu lah. Iya, oke. Atau juga mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ya kalau konsumsi obat-obat narkotika, ya kan, obat-obat seperti itu ya juga bisa nanti jadi impotensi di usia muda. Gangguan hormonal juga masalahnya seperti itu, ya kan. Atau lagi ya konsumsi minum-minum alkohol yang berlebih gitu kan. Karena yang namanya benderanya naik atau ereksi itu melibatkan fungsi dari otak, ya kan, saraf-saraf kita, hormon-hormon, otot,
kan kemudian sistem peredaran darah itu mempengaruhi dari kemampuan kejantanan seseorang laki-laki. Jadi nggak melulu hanya otot, ya kan? Nggak melulu hanya syaraf. Jadi ya termasuk otak, syaraf, hormon, otot, dan sistem peredaran darah itu menyebabkan dia menjadi perkasa atau menjadi loyo. Oke, baik. Jadi sebetulnya banyak hal yang mesti kita perhatikan kalau kita ingin performa laki-laki kita betul-betul optimal. Betul. Sampai di usia tua nanti. Usia tua nanti. Jadi sejak muda memang harus banyak hal yang mesti diperhatikan. Apa sajakah itu? Tadi Pak Nyoto sudah sedikit cerita ya, sedikit ada bocoran tapi nanti akan lebih heboh lagi. Pokoknya nih pasang telinganya lebar-lebar, antenanya tinggiin. Ya. Karena ini jadi kunci keharmonisan sebuah rumah tangga. Baiklah, nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers ya. Jangan kemana-mana, kita akan sambung lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kalau bicara brand kendaraan ya, BMW itu pride banget ya. Iya. Karena gitu ya, udah jelas kastanya dari mana ya. Tapi kalau dibilang BMW yang singkatan dari Burungnya menang wae. Ya. Menang lah ya. Ya. Itu ngeri banget, gak ada kebanggaan sama sekali ya gak sih? Biasanya akan banyak muncul kemudian masalah-masalah baru ya ketika masalah itu terjadi. Ya banyak penolakan mungkin, merasa rendah diri ya, merasa tidak sempurna, merasa menderita, istrinya mungkin juga kabur gitu kan. Itu pasti sangat menyengsarakan. Makanya biar gak sampai itu terjadi, banyak hal yang mesti kita perhatikan ya Ziman Lovers ya. Nah kita bahas masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Khasiatnya luar biasa banget, nanti kita juga akan bahas. Yang mau nanya boleh 081511-103-103. Jangan lupa ya, simak juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Lanjut Pak Nyoto. Oke, kita mesti tahu dulu apa namanya yang disebut impotensi ya. Bukan sekedar nggak bisa bangun sama sekali. Tapi kalau hanya bisa tiang benderanya naik sekali habis itu mati, sekali berarti setelah itu mati termasuk impotensi. Atau bisa mencapai tiang benderanya naik gitu ya, tapi tidak bisa mempertahankan cukup lama. Singkatannya PELTU, nempel metu. Edi Ya kan? Jadi itu termasuk impotensi. Atau tidak bisa bangun sama sekali udah jelas gitu ya. Jadi ketidakmampuan itulah yang kalau di usia muda itu biasanya dari faktor kecemasan juga. Karena kan kalau orang cemas itu kan peningkatan tekanan darah, detak jantungnya juga duk. Ya kan? Itu mempengaruhi sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab dalam mempertahankan ereksi. Gitu. Jadi kalau saraf kita itu kondisinya tidak baik-baik saja, ya susah lah untuk mempertahankan tiang benderanya naik terus saat berhubungan gitu kan. Kemudian stres, mungkin stres masalah keuangan, masalah kehidupan keluarga, masalah pasangan, masalah komunikasi yang buruk dengan pasangan, ya kan. Juga bisa menyebabkan disfungsi seksual atau BMW tadi, ya kan, baik pada pria maupun wanita kan gitu. Wanita juga. Kalau wanita frigid kali ya. Oh iya. Kemudian depresi, ya kan, depresi juga penyebabnya, ya kan. Jadi kalau orang itu depresi, otomatis dia tidak bisa menghasilkan hormon, kalau laki-laki itu hormon testosteron gitu ya. Akibatnya nggak ada triggernya, akibatnya dengan depresi, kecemasan, hormonnya terganggu, ya tidak bisa bangkit dia. Boro-boro bikin hasrat ya. Iya, boro-boro. Depresi stres ya kan. Stres mau ketahuan, mau ketangkap gitu. Ketangkap basah. Ketahuan ininya lagi wean sama siapa, langsung depresi. Depresi ya kan. Jadi kemudian juga katanya nih kalau merokok berlebihan yang satu hari satu slop gitu kan otomatis merusak pembuluh darah dong. Apalagi kalau pembuluh darahnya. Itu gila kali Pak kalau satu slop Pak. Iya, itu namanya kecanduan ya kan. Itu nggak ngerokok namanya. Di area penisnya pembuluh darahnya terganggu karena kebanyakan rokok, itu bisa. Konsumsi obat-obatan tertentu juga bisa. Misalnya konsumsi obat, lucunya ya, konsumsi obat diabetes itu menurunkan kemampuan kelakian. Konsumsi obat kolesterol menurunkan kemampuan.
konsumsi obat hipertensi menurunkan kemampuan. Jadi konsumsi obat-obatan hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol itu menurunkan kemampuan kelelakian, ujung-ujungnya BMW. Oh gitu. Termasuk obat-obatan kemoterapi, ya kan? Termasuk obat-obatan depresi. Jadi udah depresi dikasih obat depresi, ya sama juga bodong, tetap aja dia BMW. Ya karena obat-obatan depresi itu menyebabkan impoten. Kemudian obat-obatan yang membuat kita kencing-kencing terus tuh diuretik, biasanya obat-obatan hipertensi kan turunkan itu diuretik ya, itu juga sama. Nah jadi kita menyelesaikan masalah dengan konsumsi obat-obatan buat mereka yang udah punya masalah penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung. Loh, hati-hati ya. Minum obat-obatan kok malah tambah loyo kan gitu. Nanti kita bahas bagaimana solusinya kan. Oke. Tapi kan nggak bisa dipungkiri itu harus diminum Pak biar penyakitnya sembuh. Ya iyalah, habis gimana ya. Tapi kalau loyo, ayo. Efek sampingnya loyo. Iya. Tapi bisa nggak misalnya minum obat itu tapi nggak loyo? Kalau minum obat itu sebaiknya nanti kita bahas setelah pesan berikut gitu ya. Karena ada dong solusinya. Oh, ini belum break. Iya, ya kan ada tapi solusinya. Nanti ada caranya ada ya. solusinya kalau bisa kita bisa menurunkan tekanan darah secara normal, menurunkan kolesterol secara normal, menurunkan tekanan darah tinggi secara normal tanpa obat-obatan, tapi sekaligus membangunkan burung yang tadinya sudah tidur, sudah koma, tiba-tiba bangkit hidup lagi, kembali. gagah lagi. Gagah perkasa. Gagah perkasa lagi. Waduh, ya. Langsung, Nah itu yang mesti kita bicarakan nanti kan gitu. Karena kan ini jago filmnya baru mulai, itu langsung jagoannya keluar kan nggak lucu gitu loh. Jadi kita nakut-nakutin dulu. Ya siap. Gitu. Jadi obat-obatan juga mempengaruhi kemampuan kelelakian seperti yang sebutkan di atas. Kalau konsumsi obat alkohol iyalah. Coba kalau kita konsumsi obat alkohol berlebih, kita keburu fly, gimana mau bangun, ya kan? Apalagi kalau tapi dia justru malah dia dengan meminum alkohol jadi makin perkasa Pak. Oh gitu ya. Berhubung saya belum pernah minum, jadi nggak tahu tuh benar apa enggaknya. Ya kan? Biasa untuk kan badannya hangat ya. Kemudian dia menjadi hasratnya meningkat. Betul. Berarti ada porsinya mungkin ya. Tapi kalau kita konsumsi alkohol nih, survei membuktikan dia menurunkan hormon testosteron. Padahal hormon testosteron itu yang menyebabkan trigger agar bisa naik. Dia punya bendera gitu kan. Gitu. Okay. Coba yang punya merasa hobi minum alkohol, kesaksian di sini. Silahkan kesaksian saudara-saudara bagaimana hasilnya. Oke, nanti kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baiklah, biar pada kesaksian dulu dan mengaku diri sendiri, pengakuan dosa. Ya sudah ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Jangan lupa 081511 103 103 kita buka buat Anda yang pengen bertanya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Jangan sia-siakan pusakamu. Udah kayak zaman Brahma Kubar. Kayak film itu ya, Taur Sepuh. Ya, tapi memang benar sih karena itu menjadi kayak identity ya. Identitas laki-laki itu memang ya harus seperti itu gitu kan. Tapi kalau karena gaya hidup kita yang gak bener, makanan yang salah, kemudian stres yang berlebihan ya ternyata punya dampak yang sangat mengerikan terhadap vitalitas pria. Sedih banget dong kalau biasanya kan untuk pasangan itu hal-hal tersebut, hubungan intim itu sesuatu yang ditunggu ya Pak ya. Yang itu dimana bisa mempererat keharmonisan. Ya, harmonisasi rumah tangga. Atau mungkin bisa menyelesaikan masalah yang gak ada jalan keluarnya gitu kan. At least stress release justru itu bisa terjadi. Ya mesti dikeluarin pokoknya ya. Apanya? Release. Masalahnya. Oke, tadi kan Pak Anyoto udah cerita banyak tuh sebab-sebabnya apa. Kemudian bahkan ada obat-obatan yang ternyata punya pengaruh besar terhadap kejantanan pria. Ini serem juga ya. Ya jadi saya ulangin lagi deh ya. Tentang gangguan kesehatan fisik yang dapat menyebabkan BMW atau impotensi. Pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian penyakit diabetes, penyakit jantung, kegemukan atau obesitas. Jadi laki-laki kalau gemuk itu cenderung impoten loh ya. Apalagi burungnya cenderung masuk gitu ya. Jadi kemana?
ya ke dalam lah. Malu-malu ya? Masuk keluar, ya kan? Terus cancer, takut ditagih. kanker prostat. Jadi orang kena kanker prostat juga sama, itu juga menyebabkan impotensi. Penyakit Parkinson yang goyang-goyang terus ya. Oh, iya, Kemana-mana iya, sih orang goyang-goyang terus badannya. Oke. Ya kan, jadi kalau udah punya masalah seperti itu, termasuk penyakit multiple sclerosis juga, termasuk orang yang punya masalah insomnia kronis yang udah tidurnya susah banget juga sama, ya kan. Cuma masalah hormon yang testosteronnya rendah juga sama, dia juga pasti impoten. Jadi kalau kita mau kembali normal kelelakian bagi para lelaki itu lebih jantan lagi, lebih gagah perkasa lagi, ya masalah penyakitnya diatasi dulu tuh. Yang punya tekanan darah tinggi dinormalkan, yang punya kadar gula darah tinggi dinormalkan, yang mungkin penyakit jantung, misalnya ada penyakit bengkak jantung atau jantung bocor, itu diperbaiki. Yang punya obesitas juga kalau bisa diturunkan berat badannya. Yang punya penyakit Parkinson juga sama gitu ya. Yang punya cancer juga sama, ya kan, itu pencetus-pencetus semua yang menyebabkan kelelakian itu menjadi tidak normal, ya. Yang punya kebiasaan merokok dikurangi, kalau perlu dihilangkan, gitu kan. Yang biasa konsumsi alkohol, daripada testosteronnya nanti makin ngedrop, ya berhentilah konsumsi alkohol, gitu ya. Minum bir peletok aja, ya kan. Bir peletok emangnya? Ya, bir peletok kan dari jahe, aman. Oh iya, terus? Nah, jadi yang punya masalah psikosomatik diperbaiki. Jadi lama-lama nanti secara step by step dia akan kembali normal. Nah, ada loh solusinya buat mereka yang punya masalah seperti itu. Cobalah konsumsi Ziman. Ya, ini adalah nutrisi enzim antioksidan, enzim yang fungsinya untuk memperbaiki fungsi dari masalah keluhan kesehatan. Dengan cara konsumsi rutin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam secara rutin. Kalau tekanan darahnya sudah menuju normal, otomatis dia kembali normal dong kelelakiannya. Gula darahnya juga normal, ya kan? Dia akan kembali normal. Karena peredaran darahnya dia lancar ya. Karena peredaran darahnya lancar, gitu kan. Kemudian juga otot-ototnya juga membaik, sistem sarafnya juga membaik, kan gitu. Jantungnya juga lebih kuat, gitu ya. Jadi kita konsumsi Ziman untuk membantu menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar gula darah, itu malah membuat laki-laki itu lebih kembali fit kembali, normal kembali. Tapi kan kalau kita punya masalah dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, hipertensi, konsumsi obat tersebut ternyata kan tambah loyo akibat dari obatnya. Kita ganti dengan konsumsi Ziman, ini bukan obat. Inilah nutrisi yang kita konsumsi rutin, lama-lama tubuh kita mampu memperbaiki fungsinya, sehingga tekanan darah kita cenderung normal, gula darah kita cenderung normal, kolesterol kita cenderung normal, penyakit jantung kita membaik, kita kembali lagi jantan. Kan gitu. Tunggu Pak, berarti yang tadi kena diabetes, kena kolesterol, kena hipertensi, itu obat yang harusnya mereka minum itu dihentikan, diganti Ziman, atau bisa bersamaan? Itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kalau perlu, jangan dihentikan mendadak. Karena apa? Tubuh kita kan udah terbiasa dengan zat obat-obatan itu. Ya sambil konsumsi Ziman juga diteruskan. Tapi kalau nanti gula darahnya udah bagus sekali, ya dosisnya dikurangi. Tekanan darahnya sudah bagus sekali, dosisnya dikurangi. Kolesterolnya udah bagus, dosisnya dikurangi. Terus konsumsi, bisa lepas ya. Konsumsi Ziman rutin, gaya hidup dirubah, pola pikir dirubah, pola makan bagus sekali, ya lama-lama kan sehat, nggak perlu ketergantungan obat-obatan, kan gitu. Nanti kalau udah gitu biasanya jadi, hai mama, biasa sentil sama Tapi ada lagi nih Mbak biasanya Nena. kan, mama gitu. Ampun deh. Ampun deh. Ada lagi salah satu yang paling penting itu olahraga. Kan banyak sekali olahraga kejantanan ya. Memperbaiki otot-otot yang di pangkal paha bagian dalam, yang disebut olahraga Kegel ya, gitu ya. Itu Kegel. kalau perlu latihan, ya kalau perlu sehari 100 kali. Waduh. Iya, kalau nggak apa-apa itu kan kita bagus ya. Teruskan. Oke, baik. Jadi rasanya dari sekarang mesti cari saja Ziman biar bisa, tadi kata Pak Nyoto tuh, jadi sehat. Kita nanti lanjut lagi ya. Ini ada lagu yang kayaknya cocok banget deh, dari penyanyi yang juga seksi ya. Dari Firsa, Aku Lelakimu, dihadirkan di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman bersama Nena dan Pak Nyoto Setianto. Come on Firsa, nyanyi yuk. Kiat Sehat.
awet muda tanpa obat. Setiap lelaki pastinya selalu berharap untuk bisa menjadi dan memberikan yang terbaik buat pasangannya, gitu. Makanya berbagai cara seringkali harus dilakukan untuk menjaga vitalitasnya. Makanya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti yang disampaikan Pak Nyoto tadi itu sangat merugikan buat kejantanan pria, keperkasaan pria. Hindari ya. Kalau misalnya itu terjadi, kemudian ada beberapa penyakit yang ada di tubuh Anda, silahkan bisa diatasi dengan mengkonsumsi Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Direkomendasikan minum 4-5 kali sehari, sekali minum 5 tetes ya. Kalau misalnya dengan obat ya boleh dikasih jeda Ya, gitu. betul. Agar toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, kemudian sistem peredaran darah itu semuanya akan menjadi baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sutikno. Halo Pak Sutikno, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu Pak Sutikno. Pak Sutikno nanya nih Pak Nyoto. Yup. Kalau misalnya nih minum obat-obatan kuat, gimana Pak Nyoto? Ada efeknya nggak tuh? Ya sebenarnya kan kalau bisa kita tuh jantan karena secara alami ya, karena kita punya penyakit itu sudah remisi atau berkurang sehingga kemampuan kita kembali normal. Nah kalau pakai obat-obatan itu kan biasanya cuma rekayasa struktur kimia darah dan hormon ya kan. Dan rata-rata obat-obatan kan sifatnya adiksi. Contoh kita konsumsi obat-obatan misalnya mengandung sildenafil sitrat atau tadalafil gitu ya. Tadi konsumsi 1 biji berpengaruh. Lama-lama 1 biji kok nggak pengaruh, mesti 2. Lama-lama nggak pengaruh, mesti 3. Lama-lama nggak pengaruh, mesti 4. Itu kan namanya kita seperti Adiksi. mendoping ke tubuh kita ya, memaksakan tubuh kita untuk karena kan tekanan darah kita dialirkan ke bawah semua, ditekan. Gitu. Nah, kalau kita punya masalahnya itu karena masalah gula darah kita tinggi, ya kan sebenarnya semu, ya kan. Jantannya jantan semu gitu kan. Kita punya hipertensi. Nah kan kalau orang yang gula darahnya tinggi, darah kita kental. Otomatis gimana bisa ngebangunin burung yang mesti aliran darahnya mesti lancar kalau kental, karena gula darah kita banyak jadi kental. Kemudian yang punya masalah hipertensi, kan kenapa bisa disfungsi ereksi? Ya karena kan tekanan darah tinggi dapat merusak lapisan pembuluh darah yang menyebabkan arteri mengeras dan menyempit. Demikian pula kalau orangnya punya masalah kolesterol, kan darahnya cenderung kental. Orang yang punya kekentalan darah juga cenderung kental. Gimana bisa mengalirkan Bisa darah ke lancar ke sana, daerah ya. ke sana. Nah, kita paksa pakai obat-obatan kan nanti kasihan ada organ yang dipaksa, misalnya jantung gitu ya. Jadi kalau bisa saran saya sebaiknya kita sehat segar bugar itu karena semua penyakit kita itu nggak ada. Kadar gula darah kita normal, tekanan darah normal, hipertensi kita normal, kemampuan kelelakian normal, apalagi dibarengi dengan olahraga rutin gitu ya, apalagi olahraga kegel kalau laki-laki. Di bagian paha itu dikuatkan otot yang bagian dalamnya, ya kan, bagian Angkat besi. pelviknya, ya kan, Angkat besi gimana? ya tergantung besinya, ya kan. Besinya panas sama dingin. Iya. Nah itu kan otomatis dia bisa jantan tapi secara alami, karena gitu. Karena kalau obat-obatan kita khawatirkan adiksinya itu menambah dosis, tapi dosis itu lama-lama kan nggak bagus dong kalau kita konsumsinya menaik. Banyak yang mengeluh biasanya yang olahraga angkat besi itu justru keperkasaannya menurun. Nah itu karena orang yang angkat besi itu kan biasanya pakai doping, pakai steroid. Oh. Nah ternyata steroid itu efeknya Untuk membuat membentuk ototnya otot itu itu, terbentuk, tapi kelelakiannya makin mengecil, jadi burung pipit. gitu. Kan ironis ya. Ototnya gede tapi sudah. itu jadi burung Garuda jadi burung pipit, jadi imut-imut. Kan nggak dong gitu. Tahu, jadi sangkarnya tinggal diganti yang kecil. Iya, yang ikut bodybuilding coba dicek. Oh gitu. Iya, itu karena faktor dari steroid. Jadi kecuali normal ya. Badan kita kalau perlu keras, ototnya terbentuk, tapi ya nggak perlu gede-gede amat karena pakai steroid ya. Yang penting normal-normal saja. Jadi gitu ya. Jadi kalau bisa kita sehat secara alami, kejantanan kita pun sehat secara alami. Nah, kalau perlu nggak ketergantungan obat-obatan itu Gak lebih usah baik. ada tambah-tambahannya Betul. ya. Kalau Ziman sendiri bukan obat kan? Nah, Ziman ini kan saripati buah-buahan dari mengkudu, delima, kemudian juga dari Central Asiatica yang sifatnya adalah memperbaiki fungsi organ tubuh, memperbaiki fungsi peredaran darah, antioksidan yang kalau dikonsumsi rutin
lama-lama tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Cuma nggak seperti obat kuat ya, sekali minum langsung jereng begitu ya, karena ini kan bukan dari rekayasa. Jadi begitu tekanan darahnya menuju normal, gula darahnya menuju normal, kolesterolnya menuju normal, dan itu makan waktu, lama-lama kejantanan kita bangkit kembali. Secara alami, burung kita yang tadinya meneng wae, sekarang lama-lama bisa menggeliat, bangun, bahkan melonjak-lonjak, bahkan bisa terbang gitu kan. Terbang. Lepas lagi. Waduh, bahaya nih. Dan yang paling penting gairahnya itu muncul. Kan kalau orang itu masalah gairahnya kan nggak ada, ya kan. Udah dirayu, segala pakai acara macam-macam, nggak bangkit juga. Gitu karena ya. gairah seksnya menurun. Tapi kalau sistem hormonalnya nanti baik semua karena penyakitnya sudah kembali menuju baik, diredam gitu, dan lama-lama juga pola makanan, pola hidupnya sehat. Loh, kembali Jadi seperti muda kembali. Nah, bayangin juga. aja udah. Masa bentar-bentar, iya. waduh, Iya. mak gitu. Oke, jadi begitu ya. Memang hal-hal yang paling penting itu semuanya lebih sehat dengan cara alami. Kalau di dengan obat-obat kuat, takutnya tadi itu jadi cuman titik tersebut yang kemudian diperbaiki. Ya, oke deh kalau gitu. Ya sudah, sekarang inget-inget pasangannya lah, janji-janjian nanti gitu kan. Siapa tahu itu bisa jadi mempererat. Ngedate Pak nanti malam ya sama pasangannya ya, dengan minum Ziman pastinya. Oke, kita dengar lagu dulu, nanti kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus ya bersama Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Acara ini bisa Anda ikuti seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Termasuk kalau misalnya mau beli Ziman bingung di mana, ya udah hubungin aja radio kesayangan Anda ini ya. Kami berdua juga tampil selalu di YouTube channel kita Ziman Herbal. Silahkan subscribe, like, comment, dan share biar nanti banyak banget Anda bisa nonton kembali untuk ilmu-ilmu daging mengenai dunia kesehatan. Oke, kita masih bahas mengenai vitalitas pria dan semuanya sudah very clear ya, udah jelas gitu ya. Bahwa selain dari asupan, dari faktor psikis, ya mental, kemudian olahraga, termasuk juga dengan obat-obatan yang Anda konsumsi itu hati-hati sekali. Itu sangat berpengaruh terhadap kejantanan seorang pria gitu. Nah Pak, tapi kan banyak juga tuh sekarang minum madu. Nah, itu gimana kalau misalnya madu itu, apakah dia bisa menyebabkan vitalitas juga lebih bagus kalau untuk laki-laki? Ya, terus terang madu itu kan nutrisinya juga banyak ya, banyak vitamin B kompleksnya, banyak antioksidannya, banyak enzimatisnya. Tapi madu yang benar-benar real ya, bukan yang dari asli, yang original ya, bukan sintetik. Kan sekarang yang murah-murah itu banyak kan sintetik gitu. Ya contohnya lagi ada madu gamat itu yang saya dengar-dengar. Madu gamat ini menarik bagi saya karena kan gamat itu adalah hewan tripang laut yang ternyata dia punya kemampuan untuk regenerasi selnya sangat cepat sekali. Jadi begitu namanya tripang laut atau gamat ini, apalagi gamat emas ya, dibelah dua itu jadi dua makhluk, dibelah empat jadi empat makhluk. Jadi dia regenerasi selnya cepat, memperbaiki dirinya untuk recovery itu sangat cepat. Jadi kalau kita sering nonton film X-Men gitu ya, kan ada X-Men ya, Wolverine gitu kan. Kalau film Deadpool juga, apalagi tuh yang bisa regenerasi selnya cepat, jadi cepat sembuh. Makanya kenapa konsumsi madu gamat ini masalahnya hewan laut yang amis karena dari laut kan. Nah kalau diekstraksi diambil asam aminonya, glukosamin chondroitinnya, kolagennya, begitu dicampur dengan madu itu amisnya bisa redam. Tapi khasiatnya tetap. Tapi khasiatnya bisa padat. Jadi kalau ada kandungan dari gamat emas ini yang paling cocok itu memang madu. Jadi bisa membuat kadarnya tinggi karena kan amis ya, semakin tinggi kan makin amis. Dengan madu itu bisa redam amisnya dan rasanya juga nyaman. Jadi gitu. Kalau karena dia fungsinya untuk regenerasi selnya cepat, biasanya kan kalau udah tua tuh banyak yang tulang rawatnya udah pada keropok tuh, udah pada habis. Konsumsi gamat lama-lama memperbaharui tulang rawan yang sudah udah mulai keropok. Jadi kayak kita punya kunci udah kan udah engselnya udah banyak yang rusak tuh. Demikian pula engsel-engsel di tubuh kita. Itu konsumsi madu gamat rutin, lama-lama engsel kita kembali bagus lagi regenerasi sel. Bahkan bukan sekedar itu, kulit juga sama. Jadi kita lihat kalau kaki kita telapaknya pecah-pecah itu kan berarti udah nggak bagus tuh kolagennya, ya kan. Minum gamat rutin, coba aja cek deh konsumsi madu
kulit di kaki aja bisa halus. Mulus, apalagi wajah. Nggak pecah-pecah lagi, apalagi di wajah. Kan gitu. Itu juga bisa kalau regenerasi selnya cepat bisa kemudian memperpanjang nggak? Oh iya dong, untuk memperpanjang Serius? durasi. Memperpanjang itu. Kalau itu kema erot. Lah kan regenerasi katanya. Iya ya kan. Jadi Oh, kalau enggak ya? kalau masalah itu coba ditarik-tarik dulu ya pakai beban. Terus bodybuilding gitu. Oke. Jadi madu guga ini juga bagus direkomendasikan ya. Untuk Kualitas kesehatan kita biar meningkat, regenerasi sel kita menjadi cepat, kita menjadi awet muda, segar bugar, sendi-sendi kita juga recovery ya kan, nggak ada lagi rasa sakit di sendi, di pinggang, di tangan, di kaki, di leher karena tulang rawannya bagus. Iya, gimana Gitu. coba misalnya kita lagi ngedate sama pasangan, lagi mau gerak sedikit, aduh. Mending gelat. Kosak. Mending gerak tangannya bunyi nih, kreok. Apa tuh? Tangan saya engselnya udah bunyi kan nggak lucu. Ilfil langsung ya. Iya, Phil. Aduh, nggak jadi Berisik lagi amat deh. sih tangannya, kakinya berisik amat sih. Iya belum diminyakin, aduh repot deh. Ya udah minum maduga aja kalau gitu. Jadi minum Ziman, minum maduga, jadi Iya. semuanya komplit ya. Komplit, ya kan? Oke. Maduga sendiri juga bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Ini adalah madu dengan ditambah tadi gamat atau tripang. Fungsinya adalah sangat bagus untuk kesehatan plus membantu proses regenerasi sel dengan cepat. Wah, komplit ya hari ini ya. Komplit hari ini. Tapi jangan lupa yang paling penting jaga juga masalah psikologi dari pasangan Anda karena itu yang juga utama. Iya. Nggak cuman karena perkakasnya yang Jadi oke, tapi lelakinya jangan diomelin terus, nanti depresi akhirnya loyo. oh ya. gitu. Yang sok diomelin. Protes. Baik, Zwan Lovers, terima kasih banyak yang sudah bersama kami. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Ingat bahwa pasanganmu adalah jodohmu yang sudah dipilihkan Tuhan dan sudah tertulis ya hingga nanti di akhir sesi kehidupan. Iya. Semoga semuanya semakin harmonis, bahagia. Jangan lupa ya Ziman dan Maduga. Pak Nyata terima kasih. Sama-sama, ya, hari Mbak ini. Nena. Luar Sama-sama, biasa luar sekali. biasa. Kita Hari ini ketemu kita lagi minggu bahas depan. ya. Nah, oke. Heboh sekali. Saya Nena Amelia. Saya Nyata Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.